Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati jalan dan proses yang panjang setelah berada di alam kubur, manusia akhirnya berada di tahapan terakhir yang harus dilewati, yaitu melewati jembatan atau sirat. Beberapa ulama menafsirkan kata sirat dengan makna yang berbeda-beda. Tetapi, sirat yang akan kita bahas kali ini adalah sirat al-mustaqim, yaitu jembatan atau titian yang terbentang di atas permukaan neraka yang akan dilewati manusia setelah berada di padang mahsyar. Jembatan ini terletak persis di atas neraka, adalah jalan akhir menuju surga. Oleh karena itu, hanya ada dua pilihan tujuan akhir manusia, yaitu surga atau neraka. Surga tentunya akan ditempati oleh mereka yang berhasil melewati jembatan sirat, sedangkan neraka akan ditempati oleh mereka yang gagal melewati jembatan karena terjatuh di api neraka yang ada di bawah jembatan tersebut. Keberhasilan manusia untuk melewati jembatan tersebut tergantung pada kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada setiap pos yang ada. Jika mereka berhasil menjawab pertanyaan, maka loloslah mereka. Mungkin kamu akan bertanya-tanya pertanyaan apa yang akan ditanyakan selama perjalanan tersebut. Dalam buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat karya Rizem Aizid disebutkan bahwa terdapat 7 pertanyaan yang akan diajukan kepada manusia selama di jembatan menuju surga. Di antaranya adalah tentang iman, salat, zakat, puasa, haji dan umrah, wudhu dan mandi junub, dan pada pos terakhir tentang sikap terhadap kedua orang tua, menyambung tali persaudaraan dan penganiayaan terhadap sesama makhluk hidup. Jika manusia berhasil menjawab pertanyaan tentang semua hal tersebut, maka ia akan selamat hingga di kantara atau tempat di seberang sirat. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat 20 golongan manusia saat melewati jembatan atau sirat? Berikut di antaranya. 1. Kelompok pertama, bagaikan kilat yang menyambar. 2. Kelompok kedua, bagaikan secepat kedipan mata. 3. Kelompok ketiga, bagaikan angin berhembus kencang. 4. Kelompok keempat, bagaikan burung yang terbang cepat. 5. Kelompok kelima, bagaikan kuda pacuan yang lari dengan cepat. 6. kelompok keenam, bagaikan larinya unta. 7. Kelompok ketujuh, bagaikan pelari yang berlari dengan kuat dan cepat. 8. Kelompok kedelapan, bagaikan larinya binatang ternak. 9. Kelompok kesembilan, seperti lari sehari semalam atau 1 hari. 10. Kelompok ke-10, seperti lari selama 1 minggu. 11. Kelompok ke-11, seperti lari selama 1 bulan. 12. Kelompok ke-12, seperti lari selama 1 tahun. 13. Kelompok ke-13, seperti lari selama 15.000 tahun. 14. Kelompok ke-14, melewati dengan berjalan kaki. 15. Kelompok ke-15, melewati dengan berlutut. 16. Kelompok ke-16, melewati dengan merangkak. 17. Kelompok ke-17, adalah kumpulan yang berdiri dan duduk karena mereka dahaga dan penat, dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka. 18. Kelompok ke-18, adalah kumpulan yang menarik muka-muka mereka dengan rantai karena terlalu banyak kesalahan dan dosa. 19. Kelompok ke-19, adalah mereka yang langsung tercebur ke dalam neraka ketika pertama kali menginjak sirat. 20. Kelompok ke-20, adalah mereka yang tertinggal di atas sirat. Mereka tidak diizinkan untuk menyeberang dan langsung dilemparkan ke dalam neraka oleh para malaikat Zabaniyah. Demikianlah 20 golongan manusia yang akan melewati jembatan atau sirat. Tentunya terlihat jelas bahwa orang beriman yang paling tinggi keimanannya dan paling sedikit dosanya akan berada di golongan atau kelompok yang paling pertama. Sebaliknya, orang yang banyak dosa dan kafir maka kondisinya akan berada di golongan paling terakhir. Semoga kita semua bisa menjadi golongan manusia yang bisa melewati jembatan atau sirat dengan mudah dan lancar atas ridho Allah. Amin.